Tiffany Haryanto dengan NIM J0401251128. Kali ini aku bersama teman terdekatku yaitu Natali Vanessada dari kelas A1 dengan NIM J0401251009. Kali ini aku akan membuat video testimoni mengenai hubungan antar persona dengan sahabatku yaitu Nanat. Pertama, gimana sih awal mula kita bertemu nih sama Natali? Nah itu kita ini ketemu waktu kelulusan SNBP nih. Nah kita itu deket karena kita following di TikTok teman-teman. Nah di situ kita jadi mulai sering cerita, kita mulai sering curhat. Terus kita kayak sharing-sharing tentang apa sih kesukaan kita itu. Terus kayak ternyata kita tuh punya selera lagu yang sama yaitu Cigarettes After. Ini yang kalian sedang dengar sekarang adalah lagu kesukaan kita. Harusnya seperti apa sih hubungan antar persona di antara kita berdua itu? Boleh nih dari Natali. Jadi first impression aku dulu, kayak kan kita tuh kenalnya dari TikTok kan. Nah aku tuh lihat kayak Aliza ini cantik banget ya, cantik Malu banget Kak. Jadi tuh kita tuh gara-gara JJ di TikTok tuh yang viral-viral gitu, terus kita kayak itu terus kita DM-an. Nah terus habis itu menurutku Aliza ini tuh sangat terbuka banget buat orang baru, dia tuh nice banget. Dan ternyata MBTI kita tuh sama. Iya makanya kita itu kayak klop gitu. Dan menurutku Aliza ini tuh bisa diajak lemah lembut, bisa diajak asik juga gitu. Jadi first impression aku ke Natali itu dia itu adalah orang yang pendengar yang baik, terus juga dia itu lemah lembut, terus dia juga suka merhatiin hal-hal kecil di antara aku gitu. Terus kayak dia tuh orangnya pengertian banget. Itulah hal yang bikin aku pengen berteman sama dia sampai gimana sih sampai kita bisa jadi deket itu, karena kita itu adalah dua orang yang saling cerita dan saling support. Jadi kita itu membangun hubungan atau persona yang nyaman, dan juga kita itu tidak canggung buat nyeritain kayak kalau masalah pribadi, masalah seperti apa, seperti misalnya di pertemanan kita itu saling cerita, di percintaan juga kita saling cerita. Nah meskipun itu hal yang udah lalu, aku klop banget sama dia karena menurut aku kita itu sepemikiran. Gimana nih dari Natali? Aku tuh jujur aku suka banget main sama Aliza karena kayak jadi kan kita tuh ada kelompok pertemanan gitu kan. Nah menurutku dia ini tuh sangat soft banget, kayak kepribadiannya tuh soft, dan dia tuh kalau misalkan kamu bisa merasakan itu orangnya feminim banget. Jadi kamu tuh bisa merasakan kesan feminim energinya dari dia, dan kamu tuh jadi pengen nge-provide atau ngelindungin dia, tapi di satu sisi juga kamu ngerasa kayak dia tuh sangat suportif sama kamu, dan kayak hatinya juga lembut banget. Nah, terus yang bikin aku nyaman banget sama Nanat itu dia itu kalau misalnya aku punya masalah nih, dia tuh ngedengerin aku dan dia tuh ngertiin kalau aku punya masalah, dan dia itu selalu kayak dia dengerin dan bikin hati aku at least jadi aku tenang, dan dia itu ngerti gimana cara menyikapi aku ketika aku sedang berada di dalam masalah, dan juga kalau misalnya aku sedang merasa sedih, dia itu tahu gimana cara handle aku, atau dia cara nge-treat aku. Misalnya dia memberikan aku donat, atau seperti kayak dia ngasih aku masukan biar kayak kamu nggak harus kayak gitu, kalau kamu bisa, kamu gini, kamu cukup gitu. Istilahnya kalau menurut psikologi dia itu memenuhi kebutuhan psikologi aku banget gitu teman. Aku tuh senang banget karena Aliza ngomong kayak gitu, karena sejujurnya aku tuh kayak kalau misalkan ada orang cerita, aku tuh berusaha buat nganalisis perasaannya dulu gitu loh, nggak berani ngejudge. Terus kayak apa sih, kenapa sih orang tuh bisa mikir kayak gitu, kenapa orang bisa ngerasain kayak gitu. Nah itu tuh biasanya aku pikirin, makanya jadi outputnya kayak seperti Aliza rasain. Iya, dan fun fact dia itu pengen ke jurusan psikologi guys. Jadi dia tuh ngertiin banget ke perasaan aku, dan dia itu adalah salah satu teman yang menurut aku dia ngerti tentang psikologi banget. Jadi yang paling aku suka itu karena Aliza itu tuh juga sharing tentang beasiswanya. Menurutku itu berarti dia tuh kayak punya visi. Nah selain itu tuh selain cuman emosional, aku tuh ngerasa hubungan di antara kita tuh kayak dia tuh juga orangnya itu tuh future
visioner gitu guys. Dia tuh memikirkan masa depan juga. Jadi kayak dia mikirin beasiswa. Jadi orangnya tuh fight banget, walaupun dia kayak kelihatannya cewek banget, feminim banget, tapi dia tuh fight banget ternyata. Dia kayak dia merjuangin beasiswa yang which is menurut aku dari SMA kayak gitu tuh dia udah kayak gitu, dan dia tuh misterius banget ya sejujurnya. Kalau kamu tuh gak pernah ketemu Aliza, dia tuh misterius, apalagi karena dia tuh gak sharing kehidupan pribadinya. Jadi kamu tuh harus chatan dulu sama dia, kamu harus tahu dia tuh orangnya kayak gimana, baru Harus dia deket dulu lah harus ya, deket dulu. gitu. Harus bener-bener lu ketemu di real life, baru kayak oh Aliza nih kayak ternyata kayak gini, pemikirannya tuh kayak gini, kayak gitu. Oke. Dan menurut aku Nanat itu adalah salah satu sahabat yang dia tuh paling word of affirmation banget. Jadi kayak dia tuh selalu memuji, kayak selalu support melalui komentar-komentar, misalnya di TikTok ataupun di Instagram. Dia selalu komen kayak, wah kamu cantik banget, wah kamu cakep banget. Menurut aku itu adalah salah satu pujian yang membekas di hati aku, karena sebelumnya aku nggak pernah punya sahabat yang seperti itu. Masa sih? Iya benar. Wah, aku tuh menurut aku itu adalah salah satu aku terkoneksi dengan sahabat-sahabat aku adalah dengan komen di postingannya mereka, karena kayak setidaknya walaupun kita nggak intens chatannya, kalau dia nggak selalu curhat sama aku, tapi setidaknya aku tuh bisa hadir di kesehariannya dia gitu. Gimana sih kita tuh menciptakan persahabatan yang baik kita ini tuh dengan komunikasi yang efektif. Jadi kalau misalkan aku sama Aliza tuh kita sering kayak misalkan kalau misalkan ada yang mungkin menurutku aku tuh nggak terlalu kayak ada temanku, jadi misalkan kita tuh curhat, kita pasti curhat bertiga, dan ada satu temanku ini dia ngasih saran ke Aliza, tapi menurutku itu tuh bukan yang Aliza butuhkan. Jadi aku tuh lebih ke aku mencoba untuk ngasih sesuatu yang Aliza butuhkan, dan itu menurutku adalah salah satu cara yang efektif supaya hubungan antar persona kita tuh tetap berjalan. Dan ternyata emang dia tuh jadinya lebih terbuka ke aku karena ya aku paham apa yang dia butuhin. Misalkan kayak ternyata walaupun saran dari temanku ini tuh, teman kita yang satu lagi ini tuh ternyata kayak gak selalu cocok sama dia gitu. Dan kayak kalau aku tuh kayak melihat dengan gimana sifatnya, gimana cita-citanya kemarin, dan gimana latar belakangnya, dan kayak aku berusaha kayak oh Ja, kayaknya kamu harusnya kayak gini gitu. Jadi di dalam hubungan yang baik itu pasti ada konflik, tapi kita itu nggak pernah memiliki konflik yang signifikan sampai kita asing, sampai kita marah-marahan. Tapi kayak hanya sebatas dia tidak sesering itu punya waktu buat aku, dan mungkin dia juga punya kesibukannya di kelasnya dia, karena kita beda kelas juga. Terus dia sibuk organisasi juga, tapi dia selalu menyempatkan kalau misalnya dia sedang ada waktu kosong. Kalau dari kamu gimana nih, Natali? Nah iya sih, kayak aku juga ngerasa kalau misalkan aku tuh kurang waktu banget buat Ija. Apalagi aku tuh dari dulu bukan tipe orang yang bisa nge-reach out orang duluan, tapi kalau sekalinya di reach out aku tuh bisa ngasih waktuku tuh sampai kayak gimana, bener-bener ngasih segala macam hal yang bisa aku lakukan. Cuman itu sih, aku juga introspeksi diri kalau misalkan aku tuh kadang kayak nggak punya, kesannya tuh nggak punya waktu untuk Ija gitu. Tapi kalau dari Gak juga guys, karena aku menyadari kalau di dunia perkuliahan ini emang kita itu sibuk, dan menurut aku juga belum bisa sepenuhnya meluangkan waktu untuk Nana pribadi gitu. Terus kalau dari kamu gimana nih, konflik buat aku, Nat? Kalau misalkan yang tadi aku ngerasa Ija itu kan baik banget ya. Terus kalau yang misalkan dia emang menurutku dia lagi main mencoba hal baru, dan itu it's okay. Tapi kayak aku nggak mau Ija tuh kehilangan dirinya sendiri sometimes. Jadi kayak kalau dia itu kayak mencoba untuk fit in di dalam suatu lingkungan, tapi kayaknya itu bukan dia banget, tuh aku ngerasa sedih aja gitu. Dan kayak aku tuh pengen kayak semoga kamu tetap bisa menjadi diri kamu sendiri, dan itu tuh kamu bakalan tetap diterima kok. Jadi aku sama Ija suka banget sama Chase Atlantic. Secret After Sex. Salah. Mungkin ini yang membuat kita klop juga. Kita tuh adalah happy person with a soul. Dan aku baru tahu kalau MBTI kita sama sejak kita main di Tikum.
praktikum mungkin. Dia itu kan orangnya ngerti psikologi guys, jadi kayak aku nanya menurut kamu MBTI aku apa, terus kayak dia, kamu orangnya suka menunda atau langsung dikerjain, aku bilang nunda, sama katanya. Terus kayak kalau ditelaah terus kayak wah kayaknya MBTI kamu ini deh sama kayak aku. Wow, Benar. menurut aku, tapi kayak aku adalah seorang ambivert kadang, karena aku tuh kadang lebih memilih untuk diem dibanding yapping, tapi kadang juga aku yapping tanpa batas gitu. Kita tuh curhatin tentang masa lalu yang paling bikin kita deket. Nah, Karena kayak biasanya cewek deketnya karena itu kan. ya, Itulah. yang paling pokoknya sebelum kita ketemu itu kita pernah ceritain tentang masa lalu kita di SMA, kayak misalnya kita pertemanan di SMA kita yang membuat kita sedih sampai sekarang itu kayak gimana sih, dan kata dia ya emang kita udah nggak satu energi aja sama mereka itu. Jadi ya kita hidup harus tetap berjalan dengan meskipun nggak harus sama mereka gitu. Kayaknya kita terlalu loose people. Ya, karena sejujurnya kita berdua itu people pleaser. Dan Iya, berdua guys. manusia yang gak enakan, tapi enak. Tapi kalau kamu sendiri nih Nat, kamu orangnya suka ngobrolin, misalnya kamu negur aku gitu, kamu orangnya mending milih ngediamin aku atau kayak negur aku nih kalau aku salah? Aku tuh kalau sayang tuh tipe yang negur, jujur. Kayak kalau aku sayang, kalau aku diem berarti aku gak peduli. Oke, sama guys. Pokoknya kayak kalau misalkan kamu kayak gitu, ada orang yang kayak gitu dan aku diem aja, itu berarti kayak ya udah. Udah biarin Tapi aja. kalau misalkan aku bilang kayak kayaknya kamu jangan kayak gitu, itu berarti kayak aku sayang banget sama orang ini, tuh mentok gitu. Ya guys, jadi Nanat juga baru aja cerita tentang kebahagiaannya gitu. Dan itu menurut aku ikut happy karena dia happy juga gitu. Terus menurut aku dia itu deserve untuk mendapatkan itu dari hal yang sudah menyakiti dia di masa lalu. Oke guys, segitu aja Deep Talk aku dengan Natalie dalam hubungan antar persona antara kami Manajemen berdua. hubungan antara persona antara Natalie dan Aliza. Oke, segitu aja. Semoga persahabatan kita berlangsung lama sampai tua nanti. Dadah. Udah. Sampai kayak akunya udah. Oke, dadah. Udah guys, sampai ketemu lagi. Bye. Ya, jadi aduh, sedih banget. Lagunya enak banget. Jadi kita bakal masukin nih.